Oke, kawan coding, kembali lagi bersama saya Teta Nugraha. Kita akan melanjutkan untuk membuat data definition language atau istilahnya bahasa SQL untuk membuat tabel. Kemudian kita akan lanjutkan untuk membuat user role model dan repositorinya. Oke, langsung saja masuk ke coding. Nah, di sini kita disable dulu ya. Nah, di src main, kemudian resource dan db migration, kemudian kalian buat sebuah SQL file dengan nama misalkan v1 underscore-nya 2 user role ddl ya. Nah, ini kemudian kalian bisa buat tabel roles dengan isi ID, name, created add, sama updated add, kemudian engine-nya pakai InnoDB. Kemudian untuk user juga sama, ID, auto increment primary key, kemudian username, email, password, dan sama created add juga. Nah, kemudian yang terakhir kita bikin tabel user roles. User roles ini isinya user ID integer, role ID integer, dan dua-duanya ini origin key ke tabel roles dan user. Nah, oke. Nah, jika dilihat untuk roles dan user, kita dua-duanya menggunakan ini ya, created add sama updated add. Nah, untuk itu kita buat sebuah parent class namanya misalkan base entity. Nah, kemudian kita bikin data aja untuk generate setter getternya. Kemudian di sini map superclass. Nah, di sini kita pakai sebagai abstrak. Oke. Kemudian kita local datetime created add control D updated add. Nah, oke. Kemudian di sini kita JSON ignore ya, karena kita tidak ingin base entity ini diisi melalui payload di REST API nanti. Kemudian kolom table false karena created add sekali diisi. Kemudian yang terakhir kita kasih anotasi created date. Nah, seperti ini ya. Ini juga sama, JSON ignore. Nah, namun yang terakhir kita pakai anotasi last modified date. Nah, seperti ini, oke. Kemudian yang langkah selanjutnya yaitu membuat role model. Seperti ini ya. Entity, kemudian tabelnya kita namanya roles, harus sesuai dengan ini ya. Kemudian kita isi data juga, argumennya ada yang isi, ada yang kosong. Kemudian terakhir kita bikin builder. Nah, karena si role ini ada ininya, jadi kita extend aja dari si base entity tadi. Nah, seperti ini ya. Jadi kita tinggal ngisi yang ID sama name-nya aja. Private integer ID sama private string name. Oke. Ini sebagai ID, generation value-nya pakai identity ya, karena
menggunakan auto increment. Saya lupa karena role-nya menggunakan enum, jadi yang pertama tuh kita bikin dulu enum role, misalkan enum role, isinya misalkan role admin, role user, atau yang terakhir role moderator enum. Nah seperti ini. Nah kemudian si role ini tuh untuk name-nya tuh harus ngambil dari sini, nggak boleh dari luar ya. Jadi enumerated enum role dot string enum type string ya. Kemudian kolomnya lainnya kita 20 aja cukup, not blank gitu ya. Validationnya belum diisi, coba kita ini ya, cari kita cari Spring Validation. Nah ini Spring Boot Starter Validation. Nah ini kita cari yang versi 500 yang usage-nya banyak aja ya, atau yang ini aja deh. Kita pilih event, copy, kemudian masukkan ke dependencies, save, reload, tunggu sampai mappernya download. Oke. Nah ini udah. Nah berarti di sini udah bisa ngisi not blank. Kemudian pesannya name tidak boleh kosong. Nah oke. Lalu kita bikin user model. Ini juga sama, entity, tapi kita isi dulu ya ininya, atributnya, id, command d, string username, command d, email, password, kemudian yang terakhir karena relasinya user many to many-nya dari user ya, jadi kita set role roles hashtag. Nah seperti ini. Oke, kita isi dengan nama users, kemudian unique constraint-nya tambahkan, unique constraint-nya tambahkan ya, unique constraint, constraint-nya tuh username, command D, dan email. Oke. Nah yang terakhir data, no args, all args, dan builder. Nah kita tambahkan anotasi id, kemudian generated value-nya ya identity aja ya.
blank size max-nya tuh 20, not blank, kemudian size-nya max-nya 50 untuk email ya, email juga ya. Yang password not blank juga sama, size-nya misalkan 120. Oke, kita coba dulu. Ini kita tandain sebagai lazy, kemudian di join tabelkan, nah ini ya, kita joinkan di sini user roles, kemudian join kolom, user ID ya, user ID, inverse join column, role ID. Nah, seperti ini. Untuk datanya mungkin enggak ya, kita bikin konstruktor manual aja, kita isi dengan konstruktor yang kosong, yang non, sama kita isi konstruktor username, email, password. Nah, seperti ini. Oke, habis dari model, kemudian kita buat repository. Role repository, interface, repository, repository, kelasnya role, kemudian primary key-nya tipenya integer, kemudian tambahkan lagi user repository, juga repository user dan integer. Oke, kita coba buat satu metode opsional role find by name, string name. Oke, kemudian untuk yang user juga sama, mencari berdasarkan username. Itu apa? Opsional user find by username. Nah, seperti ini ya. Jadi kita sudah selesai membuat model dan repositorinya ya. Oke, next selanjutnya kita akan masuk ke lebih ke security-nya lagi.